sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Yesus, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak. Terima kasih Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam saudara. Renungan kita hari ini saya ingin bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dari kop dengan judul Belas Kasih Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau kita melihat di Alkitab kita, Yesus khususnya di dalam ayat yang pasal yang ke-9, begitu banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus memanggil Matius. Yesus bicara tentang puasa, mengajarkan puasa. Yesus menyembuhkan ada seorang yang menyembuhkan seorang wanita. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Yesus menyembuhkan orang bisu.
kemudian di bagian ini yang sudah kita baca tadi, dikatakan ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan, sungguh sebuah perbuatan, tindakan, sikap yang selama ini orang belum pernah melihat. Sehingga orang banyak mengikuti Yesus. Ketika melihat orang banyak yang mengikuti dia, dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Karena Yesus melihat mereka lelah. Bukan hanya lelah, mereka terlantar. Yesus mengibaratkan seperti domba yang tidak bergembala. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya bahwa di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Banyak orang-orang di sekitar saudara dan saya membutuhkan belas kasihan Yesus. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mungkin kita melihat hidup mereka nyaman-nyaman saja. Mungkin kita melihat hidup mereka dalam tanda kutip kelihatan bahagia. Tetapi sadarkah saudara, apakah mereka punya gembala yang baik seperti Yesus? Apakah mereka memiliki iman percaya dan mengenal Yesus sebagai gembala yang baik? Saudara, Tuhan Yesus berkata, tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Di luar sana, begitu banyak orang-orang yang terlantar. Orang-orang yang terlantar itu bukan hanya berarti orang-orang yang butuh belas kasihan kita harus kasih makan, kita harus kasih minum. Tidak, saudara. Tapi apakah orang-orang ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan sebagai gembala mereka? Nah, dari sini kita diperintahkan supaya apa? Kita diperlihatkan bahwa tuaian itu banyak, saudara. Kalau tuaian itu banyak, masa panen itu sudah saatnya. Kalau tidak dipanen, apa yang terjadi, saudara? Tentu panenan itu pasti akan busuk. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, dimanapun kita berada, mari kita memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Yesus. Ketika melihat orang-orang itu, orang-orang yang terlantar dalam artian bukan mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya keluarga, atau orang-orang yang gelandangan yang di luar sana. Bukan hanya sekedar itu, saudara, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, itu adalah orang-orang yang terlantar. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kita untuk meminta kepada Bapa, kepada yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya apa, saudara? Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengajarkan orang, kita menasihati orang, kita membimbing orang, supaya orang-orang juga bisa memiliki belas kasihan itu kepada orang-orang banyak itu, supaya hidup mereka tidak terlantar. Yesus berkata, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kata Yesus, kalau tidak melalui aku. Yesus berkata di bagian lain dalam Yohanes 10, dia adalah gembala yang baik.
Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan belas kasihan itu kepada orang-orang yang tidak bergembala itu, supaya mereka juga mengenal gembala yang baik itu, yaitu Yesus, di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, supaya kita dapat menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh mengenal Engkau sebagai gembala kami yang baik. Tetapi Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau memerintahkan kami untuk supaya memiliki belas kasihan itu, untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang lelah, yang terlantar. Kau berkata mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saatnya ya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memakai kami menjadi pekerja-pekerja untuk menuai tuaian yang sudah masak, yang sudah saatnya untuk dipanen ini ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Sekali lagi, berikanlah kami rasa belas kasihan itu. Tetapi bukan hanya sekedar belas kasihan itu, tetapi kami pergi untuk mencari orang-orang yang terlantar dan tidak, orang-orang yang lelah dan terlantar itu. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu dalam kehidupan usaha, pekerjaan dan pelayanan mereka dan keluarga mereka. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.